Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas MPIA yang beranggotakan Awalul Inayati, Fani Ayu Yulianti dan juga Hisham Riza Azizi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dalam wirausaha. Pengertian analisis SWOT. Menurut Johnson, Scholes, dan Sekti, SWOT adalah perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai tahapan. Menurut Rangkuti, analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Menurut Barsi dan Robinson, pengertian analisis SWOT adalah bagian dari proses manajemen strategik organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa ahli tersebut, disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam sebuah perusahaan atau organisasi dalam menjalankan usahanya. Analisis tersebut terdiri dari analisis yang mengenai strategis atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Tujuan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk memperoleh pandangan dasar mengenai strategi yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang merupakan hal kritis bagi keberhasilan strategi. Maka dengan itu perlunya identifikasi terhadap peluang dan juga ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki strategi melalui telaah terhadap lingkungan. Yang selanjutnya yaitu manfaat analisis SWOT. Yang pertama yaitu analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari 4 sisi sekaligus yang menjadi dasar dalam sebuah analisis tersebut. Persoalannya yaitu antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Yang kedua yaitu analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam melakukan suatu usaha. Yang ketiga yaitu analisis SWOT dapat digunakan untuk membantu organisasi dalam meminimalisir kelemahan serta menekan munculnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Yang keempat yaitu analisis strategi sehingga dapat menemukan langkah yang tepat dan juga baik sesuai dengan situasi pada saat itu. Komponen analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan yang disingkat dengan S, yaitu analisis kekuatan di mana situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan ataupun kelebihan dari suatu perusahaan pada saat ini. Dalam analisis tersebut yang perlu dilakukan adalah setiap perusahaan perlu menilai kekuatan-kekuatan yang nantinya kekuatan tersebut akan dibandingkan dengan kekuatan dengan perusahaan lain. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan yang disingkat dengan W, yaitu analisis kelemahan di mana merupakan situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu perusahaan pada saat ini.
yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu opportunity atau yang disingkat dengan O, merupakan analisis peluang di mana kondisi yang merupakan peluang di luar suatu perusahaan dan juga memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Yang keempat yaitu threat atau yang biasa disingkat dengan T, merupakan analisis ancaman, yaitu cara menganalisis suatu perusahaan mengenai ancaman yang harus dihadapi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan yang menyebabkan kemunduran. Dan jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan menjadi penghalang bagi suatu usaha. Penyusunan analisis SWOT. Tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan tahap penentuan tempat kerja praktek, persetujuan kerja praktek, penentuan masalah, penentuan topik. Proses tahapan ini terdiri dari beberapa kegiatan dan indikator yang perlu dipenuhi, yaitu A. Mencari tempat kerja praktek berupa UMKM yang memenuhi kriteria seperti memiliki penghasilan sesuai ketentuan serta tidak merupakan perusahaan milik sanak keluarga. B. Mendapatkan persetujuan pemilik usaha agar penulis dapat melakukan kerja praktek dan bersedia implementasikan sistem yang dirancang. Tahap pelaksanaan. Tahap ini dilakukan dengan proses sebagai berikut ini. A. Penulis melakukan kunjungan untuk melakukan wawancara dan observasi. B. Memahami sistem operasional, aktivitas harian dan permasalahan usaha. C. Melakukan pembuatan website. D. Melakukan pembuatan konten seperti video produk mengenai bahan produk dan kelengkapan foto asli produk dengan menarik. Tahap penilaian dan pelaporan. Pada tahap ini penulis melakukan hal-hal seperti berikut ini. A. Melakukan evaluasi website bersama pengguna dengan disertai kunjungan dosen pembimbing. B. Menyusun laporan kerja praktek yang dibuat untuk implementasi pada UMKM. C. Evaluasi laporan kerja praktek untuk dosen pembimbing dan pengumpulan laporan kerja praktek kepada perpustakaan. Terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Dari kami, bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.